Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan kita nikmat yang berlimpah sehingga kita tidak sanggup untuk menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah sangat banyak sekali, maka yang Allah minta kepada kita ialah washkuruli wa la takfurun, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidannakum. Karena orang yang bersyukur Allah akan menambahkan nikmat itu, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita kirimkan kepada Nabi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah bagi kita, yang menjadi teladan dalam urusan dunia, dalam urusan agama terutama. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti, yang mudah-mudahan salawat-salawat yang kita baca kepada beliau ini menjadi satu asbab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bagaimana fadilah orang yang menanggung atau memelihara anak yatim. Termasuk fadilah dalam hadis yang kita baca itu ialah fadilah yang menanggung kehidupan armalah, yakni para janda-janda wal masakin dan orang-orang miskin. Di antara fadilahnya ialah tercatat ia sebagai seperti seorang mujahidin fisabilillah, seperti mujahidin fisabilillah. Dan juga dia tercatat seperti orang yang yasum an-nahar, berpuasa di siang hari, kemudian wa yaqumul lail, di malam hari, seperti ia mengisinya dengan salat-salat malam. Artinya bahwa fadilahnya besar sekali, sampai-sampai ya dijadikan tiga amalan ini seperti ia mengerjakannya, padahal hanya menyantuni atau melakukan satu amalan, yakni menanggung kehidupan orang yatim atau orang yang miskin. Insyaallah pada kesempatan ini kita teruskan kajian kita, bahasan kita, dan masih dalam tema yang sama, yakni tentang bagaimana menyantuni atau menanggung kehidupan anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Umar bin Muhammad qala haddatsana Husyaim qala akhbarana Mansur anil Hasan anna yatiman kana yahduru ta'ama ibni Umar fada'a bi ta'amin dhata yawmin fatalaba yatiman falam yajidhu faja'a ba'dama faraga ibnu Umar fada'a lahu ibnu Umar bi ta'am falam yakun indahum faja'ahu bi sawiqin wa 'asalin faqala dunaka hadha fa wallahi ma gubinta. Hadis ini dari Al-Hasan, ya. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu an, itu punya kebiasaan, yakni kalau dalam acara tertentu itu beliau mengajak atau memanggil seorang anak yatim. Nah, kemudian suatu waktu beliau mengadakan lagi jamuan, ya, mengundang beberapa orang, dan beliau ingin ada anak yatim yang pernah ia undang itu datang lagi, ya. Tapi ketika hari itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak mendapati anak ini, jadi mungkin menyuruh seseorang atau beliau mendatangi sendiri. Orang ini, anak ini mungkin lagi bermain atau kemana, ya, falam yajidhu, ia tidak bertemu dan tidak menemukannya. Maka setelah waktu berselang, maka datanglah anak ini. Tapi jamuan sudah selesai, ya, acara sudah selesai. Ya, meskipun demikian masih ada yang disisahkan atau disiapkan oleh Ibnu Umar, maka beliau faja'ahu bisawiqin wa asal. Beliau datang atau memberikan atau menjamu anak yatim tadi dengan roti dan madu, ya. Faqala dunaka hadza fa wallahi ma gubinta, ya. Artinya yang kamu dapat ini sudah cukup bagus, sudah cukup enak, ya. Meskipun yang tadi mungkin lebih enak, tapi ini pun sudah sangat bagus sekali. Fa wallahi ma gubinta, kamu tidak rugi dengan artinya menu ini sudah bagus sekali. Hadirin rahmat Allah SWT. Jadi dari tadi ini sebenarnya bukan hadis tapi termasuk atharus sahabah, ya, yakni mengisahkan tentang kebiasaan salah seorang sahabat Nabi SAW, bagaimana beliau itu punya kebiasaan, ya, beliau punya kebiasaan yakni selalu mengajak anak yatim untuk hadir, ya, makan bersamanya, ya. Nah, di antara faedahnya adalah kita boleh mendatangkan anak yatim. Jadi boleh mendatangi, mengantarkan makanan itu kepada mereka, atau kita minta dia hadir di rumah, itu boleh, ya. Jadi dua-duanya bisa. Yang penting adalah menghargai, menghormati atau menyayangi anak yatim ini, ya. Tidak dipertonton-tontonkan misalnya sehingga bisa menjatuhkan harga dirinya, ya, bisa menjatuhkan harga dirinya. Karena pada intinya dari makna mayya'ulu di sini, kalau kita lihat dari judul bab hadis ini, mayya'ulu yatiman, itu kata ya'ulu itu kan dari kata ala ya'ulu. Dari kata inilah muncul kata al-a'ilah. A'ilah itu artinya keluarga. Jadi ya'ulu ini kita menyikapi anak yatim ini seolah-olah dia seperti keluarga kita sendiri, ya. Kalau keluarga kita sendiri, bagaimana kita menyikapinya? Kita beri makan, kita beri pakaian, kita sayangi, dan kita pasti memberi yang terbaik itu kepada keluarga kita, ya kan? Anak-anak kita pasti kita berikan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik. Demikian pula dengan saudara-saudara kita, ya, anak-anak kita yang kebetulan orang tuanya telah wafat sementara anak-anak ini masih kecil. Maka sikap kita seperti judul bab ini, ya'ulu, berarti kita sikapi dia seperti ailah kita, seperti keluarga kita sendiri. Jadi bukan memberikan sisa makanan yang sudah mau basi, ya, bukan memberikan pakaian yang sebetulnya tidak layak ia kenakan, ya, tapi justru adalah memberikan yang terbaik kepadanya. Dan sikap inilah yang oleh Nabi SAW puji, bahwa orang yang
berbuat demikian itu kal mujahidina fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar aw yaqumul lail, seperti mujahidin di medan perang, ya, seperti seorang yang rajin berpuasa di siang hari dan kuat mengisi malamnya dengan qiyamul lail. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah yatim ini memang tidak bisa dilepaskan dari suasana pada masa Nabi, di mana pada waktu itu seringkali terjadi peperangan, ya, sering terjadi peperangan. Yang mana peperangan ini memang harus terjadi karena untuk membela umat Islam dari serangan-serangan kaum kufar atau kaum musyrikin. Nah, ketika berperang tentu saja, ya, ada dua kemungkinan, qatil atau maktul. Seorang itu akan terbunuh atau ia membunuh, atau ia pulang dengan selamat, ya. Tapi kalau prinsip dalam Islam semuanya selamat, karena isyariman aw mutsyahidan. Kalau ia menang dia hidup mulia, kalau ia wafat dia mati syahid. Jadi tidak ada istilah yang tidak ada manfaatnya. Nah, ketika para mujahidin ini wafat di medan perang, ya, menjadi syahid di medan perang, maka anak-anaknya akan menjadi yatim. Istri-istrinya akan menjadi armalah, menjadi janda. Nah, siapa yang akan menopang mereka ini? Siapa yang akan menanggung kehidupan para yatim dari syuhada ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapatkan wahyu dari Allah bahwa para sahabat-sahabat yang diberi kemampuan oleh Allah, diberi keleluasaan, maka mereka inilah yang diminta untuk, ya, menyantuni anak-anak yatim dari para syuhada yang wafat di medan jihad. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kalau kita di Indonesia ini, ya, sering sekali juga terjadi peristiwa-peristiwa besar yang mana peristiwa itu, ya, akhirnya memunculkan armalah, ya, ibu-ibu yang masih janda, kemudian memunculkan anak-anak yatim ditinggal oleh orang tuanya. Misalnya peristiwa tsunami, ya, atau gempa bumi, ya, seperti waktu di Aceh, ya, 16 tahun yang lalu, ya, di Aceh itu kan banyak sekali anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim yang bahkan bapak ibunya, bahkan saudaranya semuanya tersapu oleh gelombang tsunami ini, ya. Kalau barangkali yatim ibunya masih ada, berarti masih ada yang bisa menemaninya. Tapi ini sama saya dua-duanya, kedua orang tuanya sama sekali itu sudah meninggal, ya, wafat dalam peristiwa tsunami itu. Nah, kalau seperti ini siapa yang akan menanggung mereka? Sementara tetangganya sendiri ini juga mengalami hal serupa. Nah, maka dalam peristiwa tsunami itu banyak sekali, ya, kaum muslimin yang mengadopsi, ya, anak-anak yatim yang korban dari tsunami ini, ya. Ada yang sempat dibawa ke Solo juga ada. Anaknya sekarang sudah besar, ya, sudah SMA itu. Memang wajahnya, ya, bukan wajah Solo, karena wajahnya wajah Aceh, ya, ke Arab-Araban, ke India-Indiaan gitu, ya. Dari alisnya, matanya, hidungnya kelihatan sekali. Tapi dia sudah merasa ini ibu saya, ini ayah saya, ini saudara saya. Kenapa? Mayya'ulu tadi sudah disikapi dia seperti keluarga sendiri, sehingga ia memanggil ibu yang mengasuhnya seperti ibunya sendiri karena masih bayi anak ini diambil, ya, masih bayi. Jadi kalau saya ketemu anaknya tinggi besar itu, ya, memang apa istilahnya, perawakan orang-orang Aceh yang gagah itu, ya. Tapi dengan saudara-saudara dari ibu yang mengasuhnya itu, anak dari ibu yang mengasuhnya itu memang wajahnya lain, ya. Satu wajah Jawa, satunya wajah Aceh, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh keluarga ini diberikan yang terbaik, disekolahkan, ya, dididik, diberi pakaian, diberi makanan. Dan alhamdulillah di antara fadilahnya kata ibu yang mengasuh ini bahwa sejak saya mengasuh anak ini itu rezeki saya datang terus. Ya. Artinya asbab anak ini karena ibu ini, ya, menjadi kafilah, menjadi pengasuh, menjadi penanggung, atau keluarga ini menjadi penanggung, maka itu rezekinya datang mengalir terus. Entah dari ada saja yang memberi, ya.
Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati orang melihat ini anak siapa. Nah, karena tahu hanya rutin mengirimkan ini buat Ananda ini, buat Ananda ini. Dan sampai sekarang itu dia nggak tahu kalau dia bukan anak kandungnya. Ya, mungkin nanti usia berapa baru disampaikan kalau sudah siap mentalnya. Kadang-kadang kalau terlalu cepat memberitahu kan kadang muncul guncangan psikologis gitu kan. Oh, ternyata kamu bukan ibu saya, gini-gini. Nah, jadi kita harus mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan siapa sesungguhnya anak ini. Mungkin ketika dewasa misalnya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bersedekah apalagi menanggung tinggal di rumahnya diberikan sikap yang baik anak-anak yatim ini, maka insyaallah fadilahnya Allah pun akan memperhatikan kita. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis ini sudah pernah kita bacakan, jadi selain dari rawi yang lain, yakni ana wa kafil yatim fil jannati hakadha, bahwa saya bersama orang yang menanggung anak yatim itu di surga seperti ini. Rasul memperlihatkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan kedekatannya. Jadi kalau kita ingin meraih tiket ke surga, maka kita mencoba menjadi kafilul yatim. Kalau mungkin rumah kita terbatas dengan segala keterbatasan kita, maka paling tidak dalam rezeki kita ini ada kita sisihkan. Yang ada panti-panti asuhan kita sisihkan 50.000 per bulan atau 100.000 per bulan atau sekian persen dari harta kita agar kita tak terlibat bisa masuk dalam kelompok ana wa kafil yatim ini. Ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tahun lalu ya pernah diajak teman ke Jogja itu untuk berkunjung ke salah satu panti asuhan. Itu panti asuhan Sayap Ibu yang ada di Sleman ya. Dan saya masuk di sana, tempatnya cukup luas, ada kamar-kamarnya, ada pengasuhnya, dan saya lihat dari wajah-wajah pengasuh dari kelihatan memang wajah-wajahnya lembut-lembut semua. Dari wajah-wajahnya, dari cara ucapannya, semuanya lembut-lembut. Ya, mungkin rahmah yang Allah turunkan di tempat itu melimpah ruah. Nah, tapi yang menarik ialah bahwa setelah saya perhatikan dari anak-anak yang diasuh ini, memang keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau mungkin anak yatim ya ada yang kondisi yang lengkap ya, lengkap dalam arti dia sehat ya, kedua tangannya ada, kemudian bisa berlari-lari, bisa berbicara. Ini justru di panti Sayap Ibu ini yang saya lihat justru kebanyakan itu anak-anak yang kurang lengkap ya. Ada yang kecil sekali ya, padahal usianya sudah besar, tapi dia tubuhnya itu kecil. Saya nggak tahu apa istilahnya itu ya. Ada juga yang kena hidrosefalus, ibunya tidak sanggup lagi untuk mengasuh keluarganya, tidak sanggup lagi, akhirnya anak ini diserahkan ke panti asuhan ini. Ya. Terus ada juga yang ABK itu anak berkebutuhan khusus. Oleh orang tua sudah tidak sanggup lagi merawat, sejak kecil dititipkan di tempat itu. Dan yang menariknya apa? Ada salah seorang teman kami itu seorang ibu-ibu ya. Jadi anak tadi ini begitu melihat ibu tadi ini itu langsung dia menggelayut, langsung minta digendong. Kira-kira umurnya mungkin baru 1,5 tahun atau 2 tahun, minta digendong dan nggak mau melepaskan gendongan itu. Kita udah mau pulang itu masih menggelayut terus, seperti seorang yang merindukan kehadiran seorang ibu, nggak mau melepaskan. Dan dia membaringkan wajahnya di pundak ibu itu. Nah, ibu ini menangis merasakan bagaimana ya sepinya kehidupan anak yatim ini ya. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekali waktu kita perlu melembutkan hati kita ini ya dengan berkunjung ke panti-panti asuhan. Di Jogja di Solo ini kurang lebih ada 10 atau 12 panti asuhan ya. Dan paling banyak itu kalau kita tuh paling banyak dikelola oleh organisasi Muhammadiyah ya. Organisasi Muhammadiyah. Ada juga panti jompo juga ada. Ya, mungkin 2 atau 3 tapi kebanyakan diasuh oleh saudara-saudara kita, tetangga kita yang lain ya. Nah, seperti panti jompo ini ya memang kalau dalam Islam seorang anak itu dilarang ya memasukkan orang tuanya ke panti jompo kalau anaknya masih sehat, itu nggak boleh. Maka yang biasanya yang ada di panti jompo ini adalah ibu-ibu atau janda-janda yang sudah sepuh dan tidak ada yang merawat. Saudaranya pun juga sama sepuhnya, kemudian anaknya pun juga
apa kondisinya sangat miskin sekali atau bahkan tidak menikah sama sekali juga itu ada. Ya, seorang tua misalnya sepuh dan tidak punya anak, tidak punya suami, memang tidak menikah, hidup sebatang kara. Nah, ini biasanya panti jompo ini yang mengasuhnya. Nah, itu banyak. Ya. Nah, di sini peranan umat Islam sangat dituntut sekali ya untuk bisa terlibat dalam peran-peran sosial seperti ini. Ya. Apalagi kita seperti di Masjid Agung, ini kegiatannya kalau santunan untuk anak-anak yatim biasanya sekali setahun ya. Ya. Mungkin suatu waktu besok diprogramkan misalnya ya Masjid Agung membeli rumah ya sebuah asrama misalnya khusus untuk anak-anak soleh kita yang ditinggal oleh orang tuanya dan mereka tidak punya kemampuan untuk bersekolah dan sebagainya, sehingga secara ekonomi itu bisa dijamin, pakaiannya dijamin, pendidikannya dijamin, kesehatannya dijamin, sehingga anak ini tumbuh dengan seperti seorang anak yang punya orang tua, punya ayah, punya ibu, punya saudara, sehingga dia tidak merasa sendiri hidup di dunia ini. Seperti di Kauman juga saya melihat ya ada sekelompok ibu-ibu yang mencoba untuk mendata anak-anak yang yatim ya, atau mungkin dari kalangan yang fuqara ya, kemudian disantuni setiap tahun, bahkan tiap bulan dibayarkan SPP-nya, itu ada. Tiap bulan SPP-nya ditanggung sampai dikuliahkan, itu juga ada di sini, termasuk dalam komunitas ini di Kauman. Dan alhamdulillah setiap tahun ada kegiatan pemberian santunan dari warga-warga di luar di luar pengasuh khususnya tadi ini. Dan kalau saya perhatikan keseharian anak-anak ini, alhamdulillah akhlaknya baik-baik semua. Ya, rajin sholat di masjid, ikut TPA, dan saya amati tidak ada yang terlibat dalam perkara-perkara yang seperti yang kriminal-kriminal, nggak ada. Mungkin doa dari orang-orang yang mengasuhnya atau barokah dari sumbangan-sumbangan dari orang yang bersedekah kepada anak ini. Yang mudah-mudahan ya mereka yang kafil yatim atau kafil fuqara ini diberikan ya ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Pada hadis yang lain ialah tentang kebiasaan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Abdullah ya. Abdullah, mungkin Abdullah bin Umar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa qala haddatsana Al-Ila bin Khalid bin Wardan qala haddatsana Abu Bakar bin Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Ya. Sesungguhnya Abdullah, jadi kalau kita lihat dari hadis sebelumnya boleh jadi Abdullah ibnu Umar yang tadi kita kisahkan yang mengajak anak yatim untuk ikut dalam jamuannya. Anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman. Sesungguhnya Abdullah, sahabat Nabi yang bernama Abdullah, la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Nah, ini kebiasaan luar biasa ini. Ya. Bahwa sahabat ini tidak makan ya kecuali ia ditemani, ada di sisinya ada seorang anak yatim. Wah, ini seperti kebiasaan Nabi Ibrahim ya, suka menjamu. La ya'kulu ta'aman illa wa ala ikhwanihi yatim. Tidak makan kecuali ada di sisinya seorang anak yatim. Jadi selalu memikirkan anak yatim ini, selalu mengajak. Berarti para sahabat Nabi ini sudah hidup dengan Nabi, ya, bersuhbah dengan Nabi, tapi juga berusaha mengejar bagaimana agar di surga ini bisa bersama Nabi. Ya, keseharian sahabat Nabi ini kan sudah berjumpa dengan Nabi, bersalaman dengan Nabi, ya, berpelukan dengan Nabi, mencium wangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar suara merdu beliau, kesehariannya, tetapi juga berusaha mengejar amalan agar di surga bersama Nabi. Maka sesungguhnya kitalah yang lebih pantas untuk melakukan ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan insyaallah. Ya. La ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Ya. Sampai-sampai punya kebiasaan seperti ini kebiasaan yang luar biasa sekali. Ya. Sampai-sampai ia tidak makan kecuali di sampingnya ada seorang anak yatim. Nah, kira-kira kita ada nggak ya seperti ini ya?
Ada siapa? Pengasuh di panti asuhan. Ya, setiap hari ketemu, tiap hari jumpa, mendidik mereka. Dan tentu saja mendidik anak yatim ini bukan perkara yang mudah. Anak kita saja orang tuanya ada itu sulitnya luar biasa, apalagi dengan anak yatim. Karena kadang muncul ingatan meminta orang tuanya untuk hadir. Ya, teringat ayahnya, teringat ibunya, ya, atau teringat saudara-saudaranya misalnya jika ia terpisah. Maka ini bukan juga perkara yang mudah. Maka pengasuh-pengasuh ini memang harus dibekali jiwa yang lembut. Ya, tidak bisa jiwa yang kasar karena anak ini malah bisa lari nanti, ya. Malah bisa lari. Maka orang-orang yang mengasuh anak yatim ini insya Allah diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beberapa kali dalam sebuah momentum ketemu dengan yang mengasuh anak yatim itu memang wajahnya lain memang. Wajahnya, sikap rahmanya, sikap kasih sayangnya itu kelihatan sekali. Dari wajahnya, dari senyumnya itu kelihatan sekali bagaimana bersikap kepada kita. Ya, itu mungkin barokah dari menyantuni anak yatim ini. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang anak yatim ini kalau kita lihat dalam sejarah itu memang banyak ulama-ulama kita itu yang lahir atau besar dalam kondisi yatim. Nah, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau lahir ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Lalu di usia 6 tahun ibunya kemudian wafat, lalu diasuh oleh kakeknya. Tidak lama kemudian kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya. Kemudian imam-imam yang lain, termasuk Imam Al-Bukhari ini yang kita baca kitabnya Al-Adabul Mufrad. Beliau ini juga adalah anak yatim. Iya. Beliau anak yatim. Beliau ini bahkan kondisi beliau kondisi buta. Ya, dalam kondisi beliau yang buta, kemudian dengan ekonomi yang pas-pasan, ibunya mendidiknya dan luar biasa ajibnya ibunya nggak mau menikah. Beberapa para imam-imam ya itu yang lahir dalam keadaan yatim itu ibunya nggak ada yang menikah. Jadi begitu suaminya wafat, ya sudah, anak ini saya akan didik sampai yang besar. Al-Imam Asy-Syafi'i juga begitu, yatim dan ibunya nggak menikah lagi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga yatim di usia berapa tahun ya? Masih bayi malah. Ya. Imam Ahmad ini masih bayi sudah yatim dan ibunya tidak menikah. Ibnu Katsir usia 2 tahun, ya, tafsir Ibnu Katsir yang mengarang tafsir Ibnu Katsir itu usia 2 tahun sudah yatim dan ibunya nggak menikah. Ya, artinya seolah-olah ibu ini lebih tegar. Ya, kalau bapak biasanya malah nggak tahan biasanya. Ya, ingin cepat-cepat nikah. Nah, ada memang sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa jika seorang istri ditinggal suaminya itu karena istri lebih kuat bertahan dibandingkan seorang suami ditinggal istrinya. Itu jarang sekali ya, kita temukan ada seorang single parent, seorang ayah atau seorang suami begitu istrinya meninggal, itu jarang. Kalau dia masih muda ya, pasti akan berusaha untuk mencari ini. Dia kan selalu berusaha mencari pendamping lagi ya, untuk mengasuh, untuk menemani dia atau menjadi pengasuh bagi anak-anaknya. Ya, tapi sebuah riset menunjukkan bahwa ibu ini lebih tegar. Seorang ibu yang atau seorang istri ditinggal suami itu kadang lebih tegar, sehingga ia bisa hidup menjadi single parent ya sampai anak-anaknya besar semuanya. Seperti imam-imam kita ini, imam besar kita, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Katsir, Imam Al-Bukhari, itu ibunya janda dan tidak menikah sampai melahirkan imam besar. Dan memang hasilnya luar biasa, ajib. Ya. Luar biasanya bagaimana? Lahirlah tokoh-tokoh besar yang sampai hari ini kita masih baca karya-karyanya. Kenapa? Karena anak-anak ini dididik dengan Al-Qur'an. Saya baca berapa biografinya itu memang rata-rata ibu yang punya anak yatim tadi ini itu bekal yang pertama ia berikan kepada anaknya ialah Al-Qur'anul Karim. Maka di usia 9 tahun sudah hafiz Quran, 12 tahun hafiz Quran. Sehingga karena sudah dilambari, sudah dasarnya kuat dengan Al-Quran ini, maka pondasinya sudah kuat, maka anak ini tumbuh dalam pondasi yang kuat sehingga ia bisa menguasai begitu banyak ilmu. Nah,
Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana membekali anak kita sedini di usia dini dengan Al-Qur'anul Karim ya. Karena apalagi sekarang sudah ramai ya, banyak kutab-kutab, banyak pondok-pondok tahfizul Quran ya, yang mana berusaha untuk menjadikan anak-anak ini sejak dini sudah hafal Al-Qur'an. Sehingga diharapkan nanti setelah usianya bertambah dia mengkaji Al-Qur'an, berusaha memahami, kemudian bisa berusaha mengamalkan. Ya, saya kira itu menjadi tujuan utamanya. Bagaimana akhlaknya menjadi akhlak Al-Qur'an. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup ya, ini saya pernah mendapatkan sebuah kisah itu ya. Kisah tentang ada dua orang bersaudara di Saudi Arabia. Dua orang bersaudara ini dua-duanya kebetulan sudah sepuh. Kakaknya yang bernama Hazin itu sudah sangat tua sekali, sudah tua juga. Kemudian punya adik perempuan. Dua orang bersaudara ini, satu laki-laki satu perempuan, itu berperkara di sebuah pengadilan ya, di Arab Saudi. Apa yang diperkarakan bukan masalah harta. Yang diperkarakan ialah hak asuh ibunya. Jadi ibunya ini yang sudah janda ini kebetulan tinggal bersama kakak tertuanya yang bernama Hazin Al-Fuhaid ya, Hazin Al-Fuhaid. Tapi lama-kelamaan karena Hazin ini juga sudah sepuh, sementara ibunya lebih sepuh lagi, maka oleh keluarganya dilihat bahwa wah, ini agak repot ini kalau kakak kita ini mengasuh ibu kita, sementara kakak kita sendiri ini sudah dalam keadaan yang sudah mulai payah, sudah mulai tua juga. Tapi kakaknya tidak mau, tetap bersikeras untuk mengasuh ibunya. Dia nggak mau, aku nggak mau berpisah dengan ibu. Ya, pokoknya ibu harus di rumah saya sendiri yang asuh. Tapi kan Mas ini sekarang sudah tidak kuat lagi. Akhirnya karena terjadi pertengkaran ini, maka dibawalah ke pengadilan. Hanya untuk menentukan siapa yang akan mengasuh ibunya. Karena dua-duanya ngotot ingin rebutan ibu untuk mengasuh ini. Nah, orang biasanya rebutan harta, ini rebutan hak asuh. Maka ibunya pun dihadirkan di persidangan itu. Ya, hadir dua saudara ini, ibunya pun dihadirkan. Oleh hakim mengatakan, ya kakaknya, kalau kita Mas atau Pak, tolong ibunya dituntun. Ibunya dituntun. Kemudian oleh adik perempuannya dikatakan, Mas sekarang giliranmu gendong ibumu, karena ibunya sudah kurus, juga sudah sakit-sakitan. Maka adik perempuannya menggendong dan didudukkan di kursi. Maka hakim bertanya, wahai ibu, siapakah di antara anakmu ini yang kamu pilih untuk mengasuhmu? Apa jawab ibunya ini? Ini anak saya, ini mata kanan saya. Ini anak perempuan saya, ini mata kiri saya. Jadi ibu ini pun juga tidak membeda-bedakan di antara dua anaknya ini. Jadi ibu ini nggak bisa memutuskan kepada siapa di rumah mana ia akan tinggal. Maka akhirnya hakim memutuskan bahwa ibu ini diasuh oleh adik perempuan si Hazin tadi ini, Al-Fuhaid ini. Maka begitu diputuskan, wah Hazin ini nggak terima, nangis sejadi-jadinya. Bagaimana saya bisa mendapatkan surga? Ya, sementara ibu sudah tidak lagi di rumah saya. Ya, namun karena hakim sudah memutuskan, maka hak asuh jatuh kepada adik perempuannya. Bukan karena ada kebencian, tidak, tapi karena hakim yang melihat kondisi kesehatan si kakak laki-lakinya ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa kita bisa mendapatkan surga dengan melembutkan hati kita mengasuh anak yatim. Kita pun juga bisa mendapatkan kunci surga dengan senantiasa menyayangi kedua orang tua kita, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Karena kunci surga itu ada di tangan orang tua kita, terutama ibu kita. Mudah-mudahan berapa hadis yang kita baca atau kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat bagi diri kami dan dari kita semua, dan kita bisa amalkan, ya, kita bisa semakin rahmah ya, kepada anak-anak yatim kita, rahmah kepada keluarga kita, karena sesungguhnya keluarga inilah, ya, keluarga kita inilah yang menjadi asbab kita mendapat rahmat. Salah satu asbab kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.